Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Global Wave, suara santri untuk dunia. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu tamu yang baru dilantik jadi Presiden BES 2026-2027. Mari kita kenalan. Boleh diperkenalkan dirinya? Perkenalkan Kak, nama anak Keisha Rafifa Larasati. Kakak bisa panggil anak Keisha atau anak prefer dipanggil Kei Kak. Oke. Anak dari kelas 11-13. Hey, gimana nih perasaan Keisha habis dilantik dan menjabat jabatan baru sebagai Presiden BES 2026-2027? Pertama Kak mungkin masih ada culture shock Kak karena baru dikasih amanah. Apalagi berat gitu kan. Sebagai Presiden BES Kak, mungkin karena awalnya Keisha sebenarnya cuman mau nyoba daftar jadi sekretaris Kak, tapi alhamdulillah dikasih kepercayaan sama teman-teman dan para ustazah untuk mengemban amanah sebagai Presiden BES Kak. Kenapa Keisha mau daftar jadi sekretaris? Awalnya Kak Keisha pikir sekretaris tuh posisi yang lumayan nggak terlalu ke reveal ya Kak, karena ya Gak terlalu kelihatan gitu ya? karena Keisha pikir Kenapa cuma gak mau kelihatan? karena mungkin awalnya kalau di Steven ya Kak, Keisha itu sensing introvert Kak. Apa tuh? Sensing introvert. Kalau misalnya introvert di Steven sama di psikologi itu biasanya beda Kak. Kalau misalnya di psikologi kan kita lihat introvert tuh biasanya orangnya pemalu, nggak tertutup, pendiam gitu kan ya. Dan kan kalau di Steven itu Kak, introvert itu biasanya orang yang dia tuh nggak terlalu biasanya memegang teguh nilai-nilainya gitu Kak. Beda sama ekstrovertnya di Steven Kak. Jadi kalau ekstrovert itu biasanya dia lebih terbuka sama nilai-nilai dari luar dan lebih mengkolaborasikan idenya gitu Kak. Berarti kalau yang di Steven nih introvert tuh ibarat kayak dia nggak terganggu sama omongan orang lain gitu, kalau nggak terdistract gitu kan. Tapi kalau misalnya extrovert versinya si Steven, dia emang terdistract gitu sama omongan orang lain atau lingkungan. Iya Kak. Biasanya dia lebih terbuka sama ide-ide Kak. Jadi dia lebih sering mengintegrasikan idenya. Kalau si introvert ini Kak biasanya dia berpegang teguh. Jadi idenya biasanya orisinil Kak. Dan susah diubah. Sensing tadi kayak Kak. Sensing tuh apa kayak? Sebenarnya udah lupa juga kan Kak. Karena Udah lama ya tesnya. udah lama Kak, kelas mungkin SMP kan Kak. Kalau nggak salah sebenarnya pernah yang ngetes Steven-nya bilang kalau sensing ini biasanya dia pintar Kak di numerasi Kak. Cuma sebenarnya kalau Keisha sendiri ngerasa Keisha nggak terlalu pintar Kak di numerasi. Tapi di beberapa poin itu fair lah Kak, maksudnya cocok sama Keisha Kak. Kayak misalnya kadang orangnya perhitungan Kak, pelit karena emang Itu wajib loh dalam kehidupan loh. Dan kita bisa memanage keuangan gitu. ya kan Kak. Mungkin sebenarnya sifatnya nurun dari ayah juga. Ani sama-sama orang yang peduli sama uang gitu loh Kak. Nyangka nggak kayak bisa jadi presiden, kayak nyangka nggak bisa sampai di titik dimana Keisha tuh menjadi orang nomor 1 loh di global gitu. Ibaratnya gitu lah ya. Sebenarnya emang betul-betul nggak nyangka Kak, karena mungkin kalau di pengalaman itu sebenarnya belum terlalu banyak Kak. Karena ya sebelumnya Keisha itu cuman anggota Telkom Kak, dan Oh, di best periode 2024. ya Kak 2025 Ya. jadi Keisha tuh dulu jadi best Telkominfo Kak di bagian desain, dan emang sebenarnya jarang banget Kak komunikasi sama orang Kak. Jadi Berarti ini first time kayak Keisha yang mimpin orang-orang gitu. Harus memang Keisha yang harus ngomong di depan gitu, ngarahin orang-orang gitu kan. By the way, tempat tinggal Keisha di mana nih? Rumah Keisha? kalau rumah itu di Kubang Kak. Cuman emang sebenarnya Keisha lama di Jawa kan Kak, sempat tinggal 6 tahun di Jawa. Sebenarnya Kubang tuh di mana ya? Keisha nggak bisa bilang sih Kak tempatnya di mana Kak. Karena itu di perbatasan antara Kampar sama Pekanbaru kan Kak. Jadi krisis identitas sih Kak, mau dimasukin Pekanbaru nih. Tas nggak mau dimasukin ke Pekanbaru, bukan Kampar. Kayak juga dari jadi bingung. Pantesan ya kemarin kakak lihat waktu kita ada pembagian konsulat tuh Keisha sama siapa kembaran Keisha? Oh Kaila Kak. Oh, Kaila. Kaila. Keisha sama Kaila kok masuk ke konsulat Jawa gitu ya? Apa memang Keisha sama Kaila dari Jawa gitu? Kebetulan tahun itu lagi pulang ke Jawa aja Kak, jadi masuk konsulat Jawa. Oke. Keisha yang baru menjabat sebagai presiden. Sebelum Keisha mendaftarkan diri menjadi inti, pasti Keisha udah terbayang nih. Inovasi apa yang akan Keisha berikan buat Global Putri biar Global Putri itu lebih maju, lebih kreatif, lebih wow lah gitu. Apa inovasinya, Kay? Jadi inovasi yang mau Keisha bawa itu sebenarnya
Pertama mungkin karena Kesha tuh punya satu ide yang sebenarnya cukup bener Kesha cukup unik Kak. Kesha mau menjadikan Komplek ICBS Global Putri ini jadi salah satu komplek ICBS pertama yang menerapkan standar ramah lingkungan gitu loh Kak. Ramah lingkungan? Iya Kak, jadi kayaknya mungkin ini emang dari background Kesha yang anak geografi ya, anak geografi Kak. Jadi Kesha tuh pengen kesadaran santri akan lingkungan itu lebih ditingkatkan Kak. Jadi misalnya lingkungan kita kan sebenarnya asri kan Kak, banyak tanaman, apalagi kita kelilingi lembah, tapi mungkin kesadaran santri untuk menjaga kayak misalnya sampah Kak atau kebersihan itu masih kurang Kak. Kalau dari vision yang Kesha mau tadi, vision yang Kesha miliki, apa langkah kecil, kecil tapi konkret gitu, untuk mencetak global ini menjadi ramah lingkungan yang Kesha bilang tadi gitu? Jadi Kak, yang pertama kali Kesha terbesit dalam pikiran Kesha itu, Kesha mau mengurangi penggunaan sampah plastik kan Kak. Karena emang kalau misalnya Kesha lihat di mana-mana, kadang ada juga yang jajan, jual plastik atau bahkan dia jajan cuma dikit tapi bawa plastik sebesar apa gitu kan Kak. Jadi salah satunya tuh Kesha pengen coba mengurangi penggunaan sampah plastik tuh dengan eh, menghadirkan tote bag Kak di komplek kita Kak. Tote bag ramah lingkungan. Iya Kak, tote bag ramah lingkungan Kak. Jadi apa namanya Kak, Bisa iya santri bisa jajan pakai tote bag dan penggunaan plastik itu dikurangi Kak. keren keren sih, keren sih. Oke, di setiap kegiatan yang mau kita lakukan kayak Kesha tadi yang punya vision untuk ngubah global ini jadi ramah lingkungan, pasti di awal Kesha menerapkan niat dulu kan. Dan niat tanpa motivasi itu nggak bakal terjalankan gitu kan. Jadi apa yang memotivasi Kesha untuk awal pertama kali Kesha daftar ke Inti? Ya Kak, jadi pertama kali yang memotivasi Ana untuk gabung ke pengurusan inti itu sebenarnya wali kelas Ana pas SMP kan Kak. Karena Kesha itu alumni kan Kak, udah 5 tahun di sini Kak. Terus yang pertama kali memotivasi Kesha itu wali kelas Kesha. Beliau pas pertama kali ada debat capres periode kakak, ada kakak Kak Sheila, Kak Cica sama Nailah Kak. Beliau meyakinkan, beliau bilang, "Ustazah yakin insya Allah Kesha bisa ikut kepengurusan BES Inti tahun depan," kayak gitu Kak. Berarti di awal dari wali kelas ya Kak? Wali kelas yang mendukung Kesha untuk masuk Inti. Jadilah di tahun yang emang Keshanya untuk menjabat, Kesha daftar gitu. Alhamdulillah jadi presiden. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, kira-kira ada nggak pengalaman di luar sekolah? Pengalaman organisasi di luar sekolah? Kalau pengalaman organisasi di luar sekolah sih sebenarnya belum ada ya Kak, belum ada. Belum ada. Iya Kak. Dengar-dengar kemarin Kesha baru pulang dari Jakarta ya yang ikut AFS? Iya Kak, Iya, AFS. Apa tuh, Keh? Oke Kak, jadi AFS itu sebenarnya dia organisasi Kak. Dia tuh nge-provide siswa dari berbagai negara Kak untuk kayak intercultural interaction Kak atau interaksi antar budaya Kak. Jadi AFS itu afiliasi dengan NGO Indonesianya itu Bina Antar Budaya Kak. Jadi bikin program namanya AFS Global STEM Innovators Kak. Berarti di sana emang proyeknya tukar budaya atau ada kegiatan lain gitu? Ya Kak, jadi kalau untuk AFS itu kan sebenarnya banyak programnya Kak. Ada yang akademis Kak, akademis itu student exchange ke luar negeri Kak. Kalau misalnya ada yang accelerators Kak, dia khusus untuk cewek Kak. Terus yang Kesha ikutin itu innovators Kak. Kalau innovators ini dia sebenarnya lingkupnya nasional Kak. Jadi 100 remaja dari perwakilannya dari seluruh Indonesia. 100? Ya Kak, 100 orang. Kesha termasuk salah satu dari mereka Iya ya? Kak. Perwakilan Sumbar tuh ada berapa orang tuh, Keh? Perwakilan Sumber waktu itu kami berdua Kak, cewek. Dua. Cewek semua? Cewek semua Kak. Kalau yang Kesha bilang tuh, yang ada organisasi untuk cewek semua, apa tadi? AFS Global STEM Accelerators Kak. Itu maksud dari diadakannya tuh gimana, Keh? Kalau itu sebenarnya kan karena Kesha nggak ikut Kak, jadi Kesha kurang tahu. Tapi yang Kesha tahu accelerators nih Kak kan beda. Kalau misalnya akademis dia pertukaran ke luar negeri kan Kak. Dan innovators kami juga ke Jakarta kan Kak. Kalau misal accelerators dia online doang Kak. Di mana diadainnya tuh, Keh? Yang accelerators Oh ya, Kesha ikutin ya? itu kemarin di Jakarta Kak. Di Jakarta. Kurang tahu di mana Jakartanya. Waktu Kesha ikut AFS kemarin, emang full 1 minggu tuh atau ada seminar-seminar lain gitu, Keh? Kan kami itu sekitar 5 atau 6 hari Kak di situ Kak. Ya
mungkin di hari pertama itu emang full di dalam ruangan kan Kak. Misalnya kita belajar tentang design thinking Kak, terus kita diajak untuk misalnya ngedesain. Waktu itu keren juga tuh Kak. Misalnya kami tuh pairing kan Kak sama teman. Terus kita tuh ngasih masukan satu sama lain. Misalnya Ana suka tas yang bentuknya kayak gini, Kak Fitri suka bentuk tas gini. Jadi kami tuh ngedesain sesuai kebutuhan masing-masing gitu loh Kak. Kami diajak untuk kayak problem solving sesuai kebutuhan masing-masing orang gitu. Berarti yang Ana lihat kemarin Kesha sibuk-sibuk di kantor SMA itu emang Zoom sama mereka Iya gitu? Kak, jadi emang kalau yang Innovators itu 4 minggu online terus baru seminggu offline ke Jakarta Kak. Jadi 4 minggunya tuh kami belajar tentang ya emang dikasih modul Kak dan modulnya itu full Inggris Kak. Jadi nanti modulnya itu sebenarnya berkaitan sama pengembangan diri Kak. Terus nanti kita Zoom, terus ketemu sama teman-teman lewat Zoom, kita dibagi ke breakout room dan kita discuss tentang modul yang udah kita bahas selama beberapa hari itu Kak. Kalau boleh tahu Kay, AFS tuh yang mengadakannya siapa Kay? Yang setahu Kesha gitu, yang udah Kesha ikutin, yang ngadain tuh siapa Kay? Kalau yang ngadain emang kalau di Indonesianya itu namanya Bina Antar Budaya Bina Kak. Antar Iya Kak. Budaya. Dan AFS ini sendiri ini sebenarnya nama NGO-nya ya Kak, AFS dan Bina Antar Budaya Kak. Dan salah satu sponsornya yang Kesha tahu itu Kak, itu SKK Migas Kak. Jadi itu salah satu perusahaan minyak dan gas yang Kesha tahu Kak. Dan ternyata dari 100 orang partisipan AFS itu Kak, ada 25 diantaranya itu penerima beasiswa dari SKK Migas itu Kak. Jadi itu biasanya orang-orang dari Kepulauan Riau Kak, dari Anambas Kak, dari Batam, ada yang dari Riau juga Kak, ada yang dari Papua Kak, dari tempat-tempat kayak Bintuni Kak, kayak gitu. Apa aja yang Kesha pelajari selama 1 minggu di Jakarta tuh Kay? Pertama ya mungkin yang Kesha pelajari itu kolaborasi kan Kak. Pasti karena kami dibagi-bagi jadi beberapa kelompok dan kami emang bertukar budaya di situ Kak. Kan kami emang satu kelompok tuh Harus beda-beda provinsinya gitu Kay? iya Kak, nggak ada yang satu dari kayaknya sih nggak ada ya Kak yang dari satu provinsi Kak. Kami emang diverse banget Kak. Jadi untuk kakak mentor Kesha itu orang Sumatera Utara Kak. Orang Sumatera Iya, Utara. Kesha sendiri orang Sumatera Barat. Terus teman Kesha ada 2 cewek, itu satu dari Malang, ada yang dari Kepulauan Anambas, dari Bintuni satu itu di Papua, terus satu lagi dari Pangkalan Bun Kak di Kalimantan Tengah. Ada nggak Kay program keberlanjutan yang diadakan pihak AFS-nya buat Kesha sebagai peserta? Sebenarnya untuk program berkelanjutan yang bisa maksudnya kami bawa pulang dan kami jalankan di sini itu emang nggak ada kewajibannya Kak dari AFS itu Kak. Cuman kan ilmu yang Kesha dapatkan dari situ itu sebenarnya sangat bermanfaat banget kayak ya Kak untuk dikembangkan di sini. Apalagi ini lingkungan pesantren kan Kak. Dengar-dengar ya, Kesha juga termasuk anggota dari OSN Geografi nih. Menurut Kesha, sebagai yang notabene anak OSN Geografi, apa keterkaitan antara AFS tadi sama yang Kesha pelajarin? Jadi emang Kak pelajaran yang Kesha dapatkan dari situ Kak itu mendorong Kesha banget Kak untuk misalnya kayak mendorong Kesha untuk berkontribusi kalau secara di lingkungan ya Kak di sini. Karena Kesha sebenarnya juga ada ide nih Kak untuk bangun bank sampah di sini Kak. Karena iya Kak karena Gimana tuh teknik bangun bank sampahnya tuh Kay? kayak gini Kak. Jadi kan Bunda emang join komunitas bank sampah di rumah Kak. Jadi Kesha sering lihat Kak. Kadang biasanya kalau kami punya sampah plastik Kak atau sampah apapun lah Kak itu kami bagikan Kak. Misalnya plastik sama plastik, kardus sama kardus. Nanti kita kumpulin kan Kak sesuai sama kategorinya Kak. Terus nanti pas dikasih ke bank sampahnya nanti kita dapat Wah, ya Kak. cuan gitu Kak. Bagus. Iya Kak. Dari sampah menjadi cuan itu ya Kak. Keren. Kan itu juga bisa mendorong santri kan Kak untuk memilah sampah mereka Oh, iya. sendiri gitu loh Kak. Ada nggak nih Kay program keberlanjutan yang diadakan pihak AFS-nya buat Kesha sebagai peserta? Kayak misalnya kalau misalnya yang Ana lihat ya dari program-program lain, lembaga-lembaga lain yang misalnya ikut kayak Kesha bilang tadi, pasti mereka ada bawa ke rumah sendiri atau ke kampung halaman mereka sebuah program yang memang harus dijalankan gitu. Ada nggak Kay? Untuk program memang mungkin nggak ada kan Kak. Cuman salah satu ilmu yang tertarik Kesha bagikan dari program ini itu pas online workshopnya Kak. Jadi di situ kita Kesha belajar banyak Kak. Ada tentang self awareness Kak, kesadaran. Self-awareness. Iya Kak, self awareness itu kesadaran diri Kak. Jadi Kesha kenal siapa diri Kesha. Terus Tentang lingkungan juga ya awareness-nya? Kak, bisa itu masuk ke awareness to others Kak. Kesadaran kepada yang lain. Jadi kepada orang lain Kak, kepada lingkungan.
Sama yang terakhir itu kami diajarkan untuk, bagaimana kita menyikapi situasi dengan sehat, Kak. Jadi salah satunya yang penting banget Kesha pelajari di situ itu tentang suspending judgment, Kak. Jadi suspending judgment itu tentang kita bahasa enaknya yang bisa dibilang kayak itu, Kak. Itu kita nggak boleh seuzon gitu lah, Kak. Jadi emang, kadang kan biasanya kalau kita berantem sama teman kita kan biasanya kita cuma lihat dari gitu. iya, Kak, biasanya kita cuma lihat dari perspektif kita gitu, Kak. Dan Nanti di sana diajarin kalau misalnya dalam diri kita tuh kita harus memandang dari berbagai sudut gitu Iya, Kak. untuk menentukan kesimpulan yang Iya, tepat betul gitu. banget, Kak. Oke. Ada nggak hal yang Kesha pelajari di AFS yang bisa Kesha bawa untuk BES? Entah dari segi kerjasamanya, komunikasinya, atau keterikatan inovasi satu sama lain, kayak misalnya nih Ana nangkepnya Kesha mau bangun bank sampah, mau bangun yang ramah lingkungan di global tadi, pasti dari AFS tadi kan? Iya iya, Kak, betul banget, Berarti Kak. memang AFS ini sangat bagus gitu, sangat keren gitu. Ada nggak hal yang Kesha pelajari dari AFS dan itu bisa dibawa untuk BES? Pertama yang bisa dibawa untuk BES itu dari FS itu kan karena BES itu sebuah organisasi, Mhm. Kak. Dan kunci keberhasilan dari sebuah organisasi itu kan tentunya komunikasi kan, Kak. Pertama ikut AFS itu Kesha emang didorong banget untuk berkomunikasi kan, Kak. Karena pas Zoom pertama kali itu emang kami dibagi ke breakout room yang isinya Ditanya nggak satu-satu kayak misalnya nih, Kesha sebagai peserta atau kandidat berapa gitu, misalnya Kesha kandidat 01, Kesha Revelasati apakah ada yang ditanyakan gitu? Atau memang harus dalam Zoom tuh angkat tangannya gitu? jadi emang kami tuh dikasih soal kan, Kak. Mhm. Nanti dikasih soal kita dibagi ke breakout room yang isinya beberapa orang gitu, Kak. Jadi emang dengan soal itu kami harus ngobrol satu sama lain, Kak. Jadi pas itu kami sempat belajar tentang budaya, Kak, dan Kesha disuruh ngomong. Jadi, Apa budaya sebagai yang Kesha pelajarin? ya, Kak, jadi, Kesha kan pasti belajar tentang banyak budaya kan, Mhm. Kak, dan sebagai perwakilan Sumbar, Kak, Kesha waktu itu ngenalin Sumbang Dua Baleh ke mereka, Kak. Sumbang Dua Baleh? Iya, Kak, Sumbang Dua Baleh. Apa tuh, 12 aturan di Minang yang Ah, perlu diikuti oleh seorang wanita, Kak. apa aja tuh, Sumbang Dua Baleh tuh? Bentar, Masih Kak. ingat atau enggak, Insyaallah ingat, Kak. Ingat. Sebenarnya karena bukan orang Minang juga kan, Kak, tapi Oh iya. menurut Kesha itu menarik banget kan, Kak, karena itu memang mengatur bagaimana seorang perempuan itu, bertingkah laku kan, Kak. Yang Kesha ingat tuh ada Sumbang Duduk, Mhm. Sumbang Taga, Sumbang Kurenah. Sumbang Kurenah sih menurut Kesha paling penting kan, Kak, Mhm. itu, apa namanya, tata cara untuk bersikap di tempat umum gitu kan, Kak, Mhm. karena kita sebagai perempuan Iya. kan. Berarti, hal-hal yang Kesha beritahukan tentang Sumbang Dua Baleh itu memang berkaitan dengan keseluruhan tata adat perempuan Minang bersikap gitu? Iya, Kak. Oke. Oh iya, BTW Kesha hobinya apa nih? Kalau hobi emang pasti banyak kan, Kak, Mhm. mungkin Kesha suka menggambar, Kesha suka merajut juga. Suka menggambar, Iya, suka Oh melukis. iya, waktu BES 2025 Kesha sebagai Telkominfo ya? Iya, Kak, sebagai Telkom. Berarti yang Ana lihat kemarin yang ada gantungan kunci animasi-animasi itu dari Kesha Iya, semua? Kak, ya kemarin alhamdulillah kemarin pas di Glowsphere, Kesha ngedesain gantungan kunci sama pin dan Kesha seneng banget sih, Kak, banyak banget yang beli dan di mana-mana Kesha lihat nempelin Termasuk di Ana loh, jilbab, iya. termasuk Ana. Iya, Ini malam ini bermimpi banget nempelin di himar kan, Kak, ada yang heeh, nempelin di tas juga, iya. nempelin di lemari. Jadi Pasti kita kayak iya kan, excited iya nih karya excited gitu, kita Kak, dipakai orang orang ya gitu. karya kita dipakai orang, orang kanan kiri pakai, rasanya Selain menggambar lanjut, Kak. merajut, bisa merajut Kesha? Insyaallah bisa, Kak. Ada nggak karya yang dihasilkan dari merajut, Mungkin karena baru setahun belajar kan, Mhm. Kak, jadi Kesha baru coba-coba dan, Kesha coba buka usaha kecil-kecilan, Kak, sebenarnya baru lingkup kelas aja sih, Kak. Kesha bikin ini, gantungan kunci custom, Kak. Gantungan bentuk apa aja tuh, Sesuai request-an sih, Kak, sebenarnya, ada yang request panda, Kak, misalnya ada yang request kucing kayak gitu, Kak. Hobi Kesha yang paling impactful bagi Kesha tuh apa selain menggambar? Menggambar pasti impactful Iya, ya, menggambar. kayak apalagi zaman sekarang yang banyak di iklan-iklan tuh butuh animasi gitu kan, juga ngerajut, ngerajut juga itu impactful, tapi yang paling 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 impactful atau benefitful lah gitu, apa, Kalau menurut Kesha, hobi Kesha yang benefit-nya itu paling besar untuk Kesha Mhm, itu baca buku, Kak. baca buku. Iya, Kak, karena, pas Kesha kecil kan, Kak, Kesha tinggal sama kakek nenek.
Dan orang tua itu tinggal di Sumatera, Kak, dan kami tinggal di Jawa. Dan salah satu yang biasanya menjadi penghubung antara Keisha sama orang tua Keisha itu, Kak, biasanya orang tua Keisha tuh beberapa bulan sekali tuh ngirim kardus penuh sama buku gitu, Kak. Satu kardus, Kay? Iya, Kak, 1 kardus. Iya, terus habis itu nanti Keisha sama kembaran Keisha tuh kayak excited banget langsung nyerbu gitu kayak, Seru sih itu sih. iya, Kak, jadi kayak banyak ensiklopedia misalnya, Kak, atau karya-karya Anda Hirata, Kak, Paulo Coelho. Jadi emang, eee, hobi baca buku itu emang dibentuk sejak kecil gitu kan, Kak, karena emang tinggal sama kakek nenek tuh sebenarnya jauh banget dari HP kan, Kak, karena mungkin kakek nenek Keisha juga bukan orang yang terlalu melek teknologi gitu loh, Kak. Keisha lebih suka genre yang gimana nih kalau misalnya, baca buku? Sebenarnya, Keisha suka baca buku random aja sih, Kak, Keisha suka self improvement, Kak. Tapi kadang kalau misalnya ketemu novel fiksi atau buku non fiksi yang menurut Keisha menarik, Keisha baca juga, Kak, kayak gitu, Kak. Iya, sebagai penyeimbang lah ya Iya, Kak. antara pengetahuan dan, menaikkan mood Iya, juga gitu iya, Kak. kan, hiburan gitu kan. Boleh dong di-spill Keisha buku yang menurut Keisha bagus banget dibaca di kalangan SMA kayak kita nih? Menurut Keisha, Kak, kalau misalnya buku yang Keisha rekomendasikan, Kak, ya, Kak, yang cukup merubah diri Keisha dari SMP itu, waktu kelas 8 ayah belikan buku judulnya Atomic Habits, Kak. Iya, pasti banyak Sih, iya, Ana lihat di perpus ya ada berapa tuh ya? ada banyak Ada banyak, ada 3 dan itu cover beda-beda gitu kan, nggak harus setiap beda. edisi beli gitu. Jadi kenapa Keisha bilang buku itu sangat impactful, Kak? Jadi mungkin kita lihat dari judulnya dulu ya, Kak, itu kan Atomic Habits, Kak. Iya. Habits itu kan kebiasaan kan, Kak. Jadi, atomic itu atom atau sesuatu yang kecil, Kak. Jadi sebenarnya ide utama dari buku Atomic Habits ini, Kak, dia tuh menegaskan kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan kecil itu sebenarnya, bisa membawa ke kesuksesan yang besar gitu, Kak. Jadi kesuksesan itu merupakan produk dari kebiasaan sehari-hari gitu loh, Kak. Jadi, kayak misalnya, eee, yang bisa Keisha bilang dari buku itu, Kak, lebih baik 1% setiap hari itu lebih bagus daripada nggak sama sekali. Jadi, eee, mendorong Keisha, salah satunya, selain mengajarkan hal itu kepada Keisha, buku itu tuh juga, ngajarin Keisha gimana caranya mengubah kebiasaan buruk, Kak, terus menerapkan kebiasaan baik, membentuk kebiasaan baik di diri Berarti Keisha. emang bagus banget ya kayak buku apa tadi Atomic Atomic Habits. atau Habits dari, James Clear. Motivasi apa nih kayak yang Keisha dapat dari buku Atomic Habits dari James Clear kayak selain dari membentuk kebiasaan baik yang kata Keisha lebih baik membentuk 1% kebiasaan baik daripada nggak sama sekali. Salah satu motivasi, Kak, yang Keisha dapatkan itu, Mhm. Kak, sebenarnya di situ juga, buku itu juga menekankan pentingnya mungkin kebiasaan baik itu Mhm. penting ya, Kak, secara konsisten. Tapi salah satu yang memotivasi Keisha juga, di dalam buku itu, Kak, buku itu mengatakan kita itu nggak bisa berubah, kita itu bakal cukup sulit berubah, Kak, kalau misalnya kita nggak ngubah identitas kita, Kak. Jadi Identitas maksudnya gimana? maksudnya gini, Kak, misalnya, Kak, Keisha orangnya misalnya malas, Kak, terus Keisha pengen jadi orang yang rajin, Kak. Jadi, eee, langkah pertama yang perlu Keisha lakukan biar, Keisha tuh bisa berubah secara maksimal itu dengan mengubah identitas Keisha, Kak. Jadi misalnya Keisha ngubah identitas Keisha jadi orang yang berusaha untuk menjadi rajin gitu misalnya, Kak. Jadi dengan mengubah identitas itu, Kak, sistem kita itu bakal lebih mudah, Kak, untuk, mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik kayak gitu, Kak. Memang benar sih kayak kalau misalnya kita membentuk suatu kebiasaan baik, nggak kerasa juga bakal setiap harinya dilakuin gitu Iya, kan. Kak. Berapa hari tuh kayak dapat membentuk kebiasaan yang menurut, buku Atomic Habits tadi? Kalau di buku Atomic Habits itu, Kak, kalau nggak salah, rentang waktunya itu sekitar 40 hari, Kak, kalau nggak 40 salah. Iya, hari. Kak, kalau nggak salah, Kak. Itu, eee, kita ngelakuin habits itu di suatu waktu yang sama atau tetap dia kegiatannya tetap, tapi waktunya beda. Kayak misalnya nih, kita selalu baca buku sebelum tidur, atau kita ganti nanti, misalnya di hari pertama kita baca buku hari pertama sebelum tidur, tapi di hari kedua kita baca buku di siangnya gitu. Itu bisa nggak kayak membentuk suatu kebiasaan baik yaitu membaca buku gitu kayaknya? Jadi, Kak, kalau misalnya di Atomic Habits itu sebenarnya ada rumusnya, Kak. Oh. Rumusnya itu sebenarnya kayak gini, misalnya, kita contohkan di kebiasaan buruk ya, Kak. Misalnya Keisha punya kebiasaan kalau misalnya Keisha stres itu main game, Kak. Mmm. Jadi kayak sebenarnya itu rumusnya itu,
petunjuk, kemudian respons, Kak. Iya, Kak, petunjuk, gairah, respons, Kak. Jadi misalnya Gairah apa nih? gairah tuh misalnya kayak gini, Kak. Kayak semangat kita buat berubah gitu atau gimana? Jadi misalnya petunjuk itu misalnya Kesha merasa stres kan, Kak. Nanti kalau misalnya Kesha merasa karena Kesha udah kebiasa main game untuk menghilangkan stres, Kak. Kesha lelah, Kesha stres, Kesha lihat misalnya HP Kesha dan itu bakal jadi petunjuk dan petunjuk itu bakal nimbulin rangsangan dalam diri kita. Oh, biasanya otak nih memproses kalau kita capek ketemu HP bakal lega ya, bakal lega, Kak. Jadi sebenarnya kayak gitu sistem pembentukan kebiasaan itu, Kak. Makanya kalau misalnya Kesha capek nanti langsung main game, nanti langsung refleks aja main game kayak gitu, Kak. Kalau dari Berarti kalau misalnya nih kita bangun habits yang awalnya kita capek, kita bangun habits kalau capek belajar lah. Itu bisa Kak, bisa banget malah, Kak. bisa banget. Ya, Kak, bahkan lebih enak kayak misalnya petunjuknya itu cukup spesifik gitu. Kayak misalnya setiap belajar, Kak, kita misalnya naruh gelas di kiri, naruh buku di kanan. Kalau misalnya kita setiap belajar kayak gitu, Kak, jadi emang badan tuh bakal secara otomatis bakal belajar, Kak. Kalau misalnya memang ada petunjuk-petunjuk, Kak, kayak udah tertanam gitu, Kak, dalam Sama diri. kayak kita apa namanya? Yang awalnya kita baru pakai laptop gitu kan. Kita baru belajar ngetik sama gitu kayak Iya, gitu. kayak Tapi sama kayak gitu. tangan kita ini otomatis sudah tahu di mana letaknya gitu. Kak, karena emang otak memproses apa yang familiar di tubuh di sekitar kita gitu loh, Kak. Ada nggak nih kayak pesan yang mau Kesha sampaikan kepada penonton di sana dari diri Kesha biar teman-teman yang menonton lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi, lebih termotivasi lagi gitu. Jadi, Kak, untuk pesan yang urut Kesha yang mau Kesha sampaikan, Kak, kalau dilihat dari Kesha yang dulu, Kak, sebenarnya Kesha nggak bisa ngebayangin Kesha bisa di titik ini sekarang, Kak. Jadi presiden BES, Kak, dengan banyak pengalaman, Kak. Jadi salah satu pesan yang mau Kesha sampaikan ke teman-teman yang mungkin sebenarnya awalnya mediocre, Kak, yang biasa-biasa aja, hidupnya biasa aja. Maksudnya nggak Monoton gak gitu ya? nggak jelek, nggak pula bagus gitu ya, Kak. Sebenarnya untuk Kesha sebenarnya dulu kayak gitu, Kak, mediocre, Kak. Biasa aja, flat aja, Kak. Terus Dengan Kesha nge-up-nya tuh gimana, Keh? sebenarnya itu pertama kali itu berani bermimpi aja sih, Kak. Maksudnya bukan halu ya, Kak. Mimpi itu boleh, Kak, tapi realistis dan ya kita pernah dengar ya kita boleh tawakal tapi harus ada ikhtiarnya dulu, Kak. Jadi pertama yang harus diterapin ke teman-teman kalau misalnya mau maju itu pertama membuka mindset, Kak. Terus optimis, Kak, karena optimisme itu merupakan salah satu hal penting ya, Kak, untuk maju, Kak. Karena kita sering dengar kan, Kak, semakin kita ngebayangin hal buruk, semakin besar peluang hal itu bakal terjadi kan, Kak. Padahal sebenarnya itu juga berlaku di hal baik, Kak. Semakin kita ngebayangin hal baik, semakin kita optimis, semakin besar peluang itu bakal terjadi, Kak, kayak gitu, Kak. Jadi itu sebenarnya salah satu yang Tetap mendorong. optimis, boleh bermimpi tapi harus ada ikhtiar yang Iya, Kak, dilakukan. bener banget, Kak. Semangat ya Kesha, semangat menjalani Kak. atau selamat menjabat sebagai Presiden BES 2026-2027. Semoga Kesha tetap amanah, tetap selalu semangat membimbing teman-temannya menjadi lebih baik lagi gitu. Terima kasih Kei sudah menyempatkan waktunya datang di podcast kami. Kasih, Kak, sama-sama, Kak. Oke guys, segini aja bincang-bincang singkat kita bersama Kesha sebagai Presiden BES 2026-2027. Saya Fitri Sahida sebagai host. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.